Pemirsa, keracunan massal siswa akibat MBG, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghentikan aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor. Pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya yang ternyata juga belum bersertifikasi. Pasca keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis, aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur MBG ini menyediakan 3.000 paket MBG untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang diduga belum memiliki sertifikasi. Kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG yang di Cipongkor berarti, Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi Itu 85 se-KBP, Pak, atau se... Yang kita stop ini yang di Cipongkor aja, Pak. Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja? Semua. Jadi kita akan melakukan melalui BGN dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan halal. Sebelumnya keracunan massal siswa akibat MBG meluas hingga ke Kecamatan Cihampelas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan dan harus dirawat intensif. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait berbagai permasalahan yang terjadi akibat program makan bergizi gratis ini, kami telah terhubung dengan Hendar Sam Marantoko, politisi Gerindra, dan ada Abdul Fikar, ahli hukum pidana. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Kita ke Pak Zulfikar terlebih dahulu, Pak. Bapak, ini kan ada sejumlah temuan bahwa ada 85 dapur atau SPG ini yang ternyata tidak memiliki standarisasi atau sertifikasi begitu, Pak. Ini apakah ini bisa dilakukan upaya-upaya hukum, dan upaya hukum apa sih yang bisa dilakukan, Pak? Iya, kalau memang sertifikasi itu menjadi persyaratan ya bagi penyediaan MBG ini, maka itu sebuah kesalahan. Ya, walaupun sebenarnya kesalahannya administratif gitu. Mestinya ada seleksi dulu atau ada kontrol dulu, ya. Apalagi ini kan makanan tuh sangat vital bagi kesehatan manusia, gitu ya. Nah, karena itu kontrol terhadap quality mestinya lebih ketat, gitu. Nah, itu satu. Nah, kalau kemudian kontrol ini tidak dijalankan, ya artinya jalan begitu saja, gitu, dan kemudian diterima oleh sekolah-sekolah, ya kemudian disantap, gitu, diterima dan dikonsumsi, dan kemudian menimbulkan korban, ya tentu saja kesalahan jelas ada pada ya termasuk juga petugas sekolahnya sebenarnya. Ya, dia tidak mengontrol apakah makanan ini memang sudah memenuhi syarat untuk disantap, gitu ya. Walaupun memang kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sekolah, karena sekolah juga tidak punya kewenangan ya Pak ya untuk membuat kewenangan dan kesiapan, atau bahkan tidak punya kemampuan untuk mengontrol apakah sebuah makanan itu layak santap atau tidak, dan sebagainya, gitu. Tapi seharusnya ini kewajiban melekat pada penyedia, gitu ya, penyedia makanannya, gitu. Nah, karena itu kalau ada apa-apa kemudian dengan makanan itu, maka tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada penyedia atau pembuat makanan ini ya Pak ya, begitu. Dapurnya ya, betul. Kita ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, ini kan salah satu program andalan dari Pak Presiden ya, makan bergizi gratis ini. Dengan adanya kondisi ada beberapa kasus keracunan makan di sejumlah wilayah, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, Pak Hendar Sam. Menurut kita ke Pak Hendar Sam, boleh Pak? Pak Hendarman atau saya? Ke Pak Hendar Sam, silakan Pak.
Indra, oke silakan. Oh ya, gimana? Tadi karena ke Pak Fikar tadi jadi Ya, maaf Pak, kita ke Pak Endarsam. Ini kalau kita melihat kan ini makan bergizi gratis adalah salah satu program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Nah ini ada berbagai kasus keracunan makanan di sejumlah wilayah. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Jadi kita melihat kan dua perspektif ya. Satu bahwa program ini adalah program yang tulus, program yang mulia dan sudah melalui kajian bagaimana efek positif kepada anak-anak kita ke depan ya 5, 10 sampai 15 tahun mendatang, meningkatkan SDM dan lain sebagainya. Belum lagi juga yang kedua bahwa ini menggerakkan ekonomi dan ini terbukti juga sudah 600.000 tenaga kerja ya yang bekerja di balik dapur itu sudah terserap, 5,2 juta anak-anak kita sudah menerima manfaat dari makan bergizi gratis ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa tantangan ke depan adalah masalah tata kelola dan tata laksananya. Nah, ini yang akan menjadi challenger bagi BGN itu sendiri, bagaimana tata kelola dan tata laksana ini bisa berjalan dengan baik. Baik itu di tingkat BGN-nya sendiri, ya, dalam membuat tools-nya, kemudian juga bagaimana implementasi dari tiap-tiap dapur dan bentuk pengawasannya. Dan ini akan terjadi. Memang saya beberapa kali mengatakan bahwa program ini bukan program yang populer atau populis ya. Orang selalu mengatakan program populis. Tidak, ini program yang sangat rentan untuk dipolitisasi sebenarnya. Karena bagaimana jadi bagaimana 5,2 juta itu tidak akan menjadi spotlight, yang akan menjadi spotlight ini yang 1 piring, 2 piring, ya tapi ini malah momentum. Saya seharusnya melihat kita miris ada 1.000 lebih ya, 1.175 kalau tidak salah yang mengalami keracunan di Jawa Barat. Dan oleh karena itu ini momentum sebenarnya bagi BGN sendiri dan pemerintah daerah dan pelaksana juga untuk melihat ini secara case by case, secara parsial, di mana masalahnya, ya, di mana masalahnya, sehingga oleh karena itu siswa-siswa keracunan ini kan bisa disebabkan berbagai macam. Mungkin ada makanan tidak steril, atau mungkin juga makanan basi kan. Dan oleh karena itu ini momentum dan konsen kita bersama supaya ini bisa dievaluasi begitu ya Pak? Ya. Terus ini evaluasi akan terus terjadi, tentunya harus terus terjadi, dan saya rasa saya tidak berharap ini akan terjadi di kemudian hari, tapi saya rasa, ya, saya disclaimer, hal tersebut ini akan ada, tapi saya rasa eskalasinya harus menurun, harus terus menurun. Jangan sampai ini kejadian massal seperti ini kan tidak baik, kasihan lah. Kita ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, apakah ada upaya hukum perdata misalnya yang bisa dilakukan oleh korban dari makanan bergizi gratis ini kan, karena ini ada bentuk-bentuk kerugian gitu ya karena mengalami sakit, atau juga ada upaya hukum pidana yang bisa dilakukan karena ini ada bentuk-bentuk kelalaian nih? Ya, secara umum ya setiap peristiwa itu bisa dilihat dalam perspektif hukum pidana. Umpamanya kalau ada orang meninggal itu kenapa meninggalnya gitu ya, apakah karena kelalaian makan gitu ya, atau memang sengaja diracun, kan begitu pilihannya, ya kan? Nah, tapi kalau dalam konteks program ini pasti ya bisa dipastikan bahwa ini adalah kelalaian dalam pengertian quality control terhadap makanan ya, itu memang sangat kurang gitu, karena kemudian ya itu buktinya menimbulkan keracunan kan begitu. Artinya apa? Artinya pada fase ini quality control makanan itu harus diperketat gitu sebenarnya. Nah, apakah ini bisa menimbulkan peristiwa pidana? Rumusnya kan setiap kerugian, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang ya bisa dituntut ya, baik secara, terutama secara perdata gitu. Tetapi secara pidana itu harus dilihat dulu ya, apakah ya itu pasti kelalaian ya. Betul. Tapi itu pasti kelalaian. Gitu. Ada unsur kelalaian apa ya? Ada unsur kelalaian gitu. Artinya tinggal kita melihat soal wisdomnya gitu. Bijaksana nggak umpamanya dalam satu peristiwa seperti ini
penyelesaian secara hukum gitu. Itu kan harus dilihat juga, harus dipertimbangkan juga dengan matang. Padahal ini adalah program untuk memberi sebenarnya, kan begitu. Ya pasti tidak ada niat yang keliru atau niat jahat dari orang yang memberi kepada si pemberi, karena ini memang meskipun ada ekses kerugian yang dialami oleh penerima MBG ini, Pak. Iya, kerugian itu bisa menjadi dasar untuk menuntut. Itu pasti kalau itu. Ya secara hukum itu dijamin oleh hukum. Siapa yang dirugikan oleh orang lain gitu, ya maka dia punya hak untuk menuntut. Itu pasti. Itu rumus yang tidak bisa dihilangkan. Cuma itu tadi saya bilang, konteks peristiwanya kan ini bukan transaksi dalam pengertian bisnis gitu. Oke, kamu tak kasih makan, kamu kasih apa ke saya? Kan nggak begitu, gitu ya kan? Ini kan makan dikasih, gitu. Makan dikasih secara sukarela, secara umum, secara keseluruhan gitu. Tanpa diminta umpamanya mengembalikan mengembalikan apa gitu. Prestasi yang lain gitu. Nah, artinya memang ini program yang sebenarnya sukarela. Tetapi dalam itu tadi saya bilang, dalam perspektif hukum siapapun yang merasa dirugikan, baik sengaja maupun tidak sengaja, ya punya dasar untuk menuntut secara hukum. Tapi artinya tuntutan itu bisa dilakukan oleh korban begitu ya, tetap saja Pak ya? Betul. Tapi itu tadi saya bilang, letakkanlah peristiwanya ini pada konteks yang benar gitu, sehingga penyelesaiannya bisa tidak harus pakai perselisihan. Begitu. Baik, kita ke Pak Endarsam. Pak Endarsam, ini kan ada wacana juga yang menuntut atau mengajak orang-orang yang menjadi korban ini melakukan class action atas kerugian yang diderita akibat keracunan makanan bergizi gratis. Tanggapan Anda, Pak? Ya, saya rasa itu merupakan hak dari setiap warga negara untuk melakukan hal tersebut. Tapi yang lebih yang lebih substansial daripada itu, bagaimana hal ini tidak terulang kembali di tempat yang sama, itu yang paling penting. Dan ini menjadi peringatan bagi tempat-tempat lain yang sudah melakukannya secara baik untuk tidak terjadi di tempat mereka. Itu sebenarnya yang paling penting kan. Warning seperti ini merupakan alarm bagi kita semua supaya hal ini tidak terjadi di tempat yang sama dan tidak terjadi di tempat yang belum terjadi, kan gitu. Walaupun persentasenya, secara persentase kan itu kan saya nggak mengatakan itu, nanti salah lagi kalau cuma sedikit, itu lumayan besar dan itu kan anak-anak kita juga, dan oleh karena itu kita prihatin dengan itu. Jadi kalau melakukan class action terhadap hal tersebut, itu hak setiap orang. Tapi kita juga, saya harus himbau juga bahwa ada gerakan, ya, jangan sampai ada gerakan untuk membatalkan program ini. Ini ada 5,2 juta anak-anak kita yang sudah apakah artinya Anda melihat ini, Pak, ada upaya untuk menggembosi dari program andalan Pak Prabowo Subianto ini? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Baik. Saya berharap seperti itu. Jadi saya tidak ingin melebar kemana-mana. Mudah-mudahan tidak. Jadi saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Fikar tadi, bahwa untuk masalah konteksnya ini apakah ada implementasi hukum atau tidak, ya ada azas hukum namanya ultimum remedium kan gitu ya, bahwa upaya hukum ya. Sanksi hukum itu merupakan upaya terakhir, karena ini sifatnya adalah itu tadi mens reanya, apakah ini kesengajaan atau ini kelalaian atau tidak, kan seperti itu, atau masalah di tata kelolanya saja. Jadi kita harus melihat bahwa tarik ke atas ini adalah program pemberian secara komprehensif dan holistik tentang program MBG ini ya Pak ya. Ya, betul, baik, seperti itu. Terima kasih Pak Abdul Fikar, Pak Endarsam atas waktunya pada malam hari ini bisa bergabung bersama kami di iNews Prime. Assalamualaikum, selamat malam. Ya.